Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang aljabar. Ada 4 tujuan yang akan dicapai setelah menyimak video pembelajaran. Yang pertama adalah dapat menjelaskan pengertian variabel, koefisien, konstanta, dan suku-suku sejenis. Yang kedua adalah dapat menentukan hasil operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bentuk aljabar. Dan yang terakhir adalah menerapkan operasi hitung pada bentuk aljabar untuk menyelesaikan masalah. Baik, kita pada yang pertama adalah pengertian bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk yang melibatkan konstanta dan variabel atau peubah. Jadi nama lain dari variabel itu adalah peubah ya. Jadi bisa disebut peubah, bisa disebut variabel. Nah, unsur-unsur bentuk aljabar, perhatikan jika bentuk aljabarnya seperti ini. 3x pangkat 2 ditambah 5y dikurang 8. Nah, ada angka 3 dan angka 5 itu disebut sebagai koefisien. Kemudian x pangkat 2 dan y itu disebut sebagai variabel. Kemudian negatif 8 itu adalah konstanta. Nah, jadi koefisien itu apa? Koefisien adalah bilangan yang ada di depan variabel, ya, atau bilangan yang mengikuti variabel. Nah, variabel itu apa? Variabel itu adalah lambang nanti sebagai pengganti suatu bilangan tertentu. Biasanya dituliskan dalam bentuk huruf A, B, C, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Ini adalah variabelnya x kuadrat dan y. Nah, konstanta negatif 8 adalah konstanta. Konstanta itu adalah bilangan tetap. Karena di sini tidak ada mengandung variabel, maka negatif 8 ini adalah bilangan tetap atau konstanta. Ya, ini adalah bagian-bagian atau unsur dari bentuk aljabar. Perhatikan suku-suku pada bentuk aljabar. Jika bentuk aljabarnya adalah x, maka koefisiennya berapa? Sementara di sini tidak ada angka di depannya. Nah, perhatikan, jika tidak ada angka di depan sebuah variabel, maka di sini sebenarnya ada angka 1 yang tidak dituliskan. Jadi koefisiennya adalah 1 sebenarnya ya. Kemudian variabelnya adalah x, banyak sukunya adalah 1. Nah, kalau bentuknya negatif 2xy berarti koefisiennya adalah negatif 2, variabelnya yang mana? Variabelnya adalah xy ya. Jadi xy ini adalah satu kesatuan. Jadi dia tidak terpisah. Nah, banyak sukunya berapa? Banyak sukunya hanya 1. Perhatikan contoh berikut, negatif x ditambah 3y. Berarti koefisiennya berapa? Koefisiennya ada 2. Koefisien dari negatif x itu adalah, di sini ada angka 1, berarti negatif 1. Koefisien dari y ada 3 ya. Berarti koefisiennya ada 2, negatif 1 dan 3. Variabelnya juga ada 2, x dan y. Sukunya ada berapa? Sukunya ada 2. Suku yang pertama, ini suku yang kedua ya. Jadi jika ada operasi tambah dan kurang, itu berarti pemisah dari suku-suku pada bentuk aljabar. Nah, contoh yang ketiga, yang keempat, x ditambah 3y dikurang 5. Berarti koefisiennya ada 1 dan 3. Variabelnya ada x dan xy. Nah, negatif 5 tadi apa? Negatif 5 adalah konstanta. Banyak sukunya berapa? Ada 3, 1, 2, dan 3 ya. Itu dia. Baik. Nah, jika hanya ada satu suku seperti ini, maka dia disebut adalah monomial. Ya, jadi bentuk aljabar yang hanya terdiri dari satu suku itu adalah monomial. Jika dia terdiri dari 2 suku seperti ini, maka dia disebut binomial. Jika 3 suku seperti ini disebut ya trinomial. Kalau lebih bagaimana? Kalau lebih adalah polinomial atau nama lainnya adalah suku banyak ya. Oke, kita lanjutkan. Operasi pada bentuk aljabar, ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan, kemudian ada perkalian dan pembagian. Ingat, bentuk aljabar atau suku yang dapat dijumlahkan pada bentuk aljabar dan dikurangkan itu hanya yang suku sejenis. Dikatakan suku sejenis jika variabelnya sama, ya. Jika variabel berbeda, maka sukunya tidak sejenis. Perhatikan. Nah, seperti ini. 1 bola basket ditambahkan 4 bola basket. Karena sama-sama bola basket, maka kita bisa menjumlahkannya menjadi 5 bola basket. Jadi kalau kita lambangkan atau kita tuliskan dalam bentuk aljabar, 1B ditambah 4B sama dengan 5B. Karena variabelnya sama-sama
B, maka boleh dijumlah. Kalau di sini misalkan bukan bola basket, misalkan di sini adalah jeruk, maka kita tidak boleh menjumlahkan ya. Jadi biarkan tetap seperti itu. Misalkan di sini 1 jeruk tambah 4 bola, tidak akan pernah menjadi 5 jeruk atau 5 bola ya. Oke, perhatikan contoh berikutnya. Ya, 3M ditambah 4M, 7M, 8A dikurang 2A sama dengan 6A. Jadi kita tinggal mengurangkan koefisiennya saja ya. Variabelnya tetap. 3 ditambah 4, 8 dikurang 2. Perhatikan yang contoh yang berikut, yang ketiga. 2X ditambah 3Y ditambah X ditambah 5 ditambah 6Y ditambah 8. Nah, ini ada banyak sekali suku tampaknya, tapi kita tinggal lihat yang sejenis yang mana. Nah, kalau sejenis kita dekatkan, perhatikan. 2X di sini variabelnya adalah X. Kita cari yang variabelnya sama. Ini dia. Karena sama-sama X, maka kita dekatkan. Kita tukar tempatnya. 3Y ke sini. Ya. Mendekat dengan 6Y. Karena sama-sama Y variabelnya. Nanti 5 dengan 8 kita dekatkan. Ya. Karena dia sejenis. Oke, 2X tambah X, 3Y tambah 6Y, tambah 5 ditambah 8. Hasil akhirnya 3X ditambah 9Y ditambah 13. Oke, perhatikan contoh berikut. 2A ditambah 5B dengan 7A dikurang B. 2A dekatkan dengan 7A. Nah, perhatikan. Ditambah dengan min B. Tambah dengan min B. Plus dikali min atau positif dikali negatif. Hasilnya adalah negatif. Jadi 2A tambah 7A 9A, 5B dikurang 1B sama dengan 4B. Perhatikan contoh kelima. Tentukan pengurangan 3M tambah 6N dengan 5M dikurang 9N. Karena perintahnya pengurangan, maka di sini tanda kurang. Kemudian 3M kita dekatkan dengan 5M. 3M dengan 5M, karena di sini negatif, maka 5M-nya menjadi negatif. Kemudian di sini negatif dengan negatif kita dekatkan dulu, maka nanti akan berubah menjadi positif ya. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Berarti 3 dikurang 5 sama dengan min 2, 6 ditambah 9 sama dengan 15. Kan contoh berikut pada contoh ketiga dan keempat. Perhatikan contoh 3 dan 4. Kurangkan 2A dan 3A plus 3B dikurang 6 dengan. Yang keempat, kurangkan 7X kuadrat tambah 2X tambah 8 dari. Di sini ada kata dengan, contoh ketiga. Yang keempat ada kata dari. Di sini menggunakan kata dengan, tidak ada yang berubah. 2A tambah 3B dikurang 6 tetap di depan. Karena perintahnya kurang, maka di sini tanda kurang. Ini belakang 4B. Penyelesaiannya sama dengan di awal tadi. Perhatikan yang keempat. Di sini ada kata dari. Nah, kalau dia menggunakan kata dari, maka ditukar. Untuk aljabar yang di belakang, tempatkan di depan. Kemudian dikurang dengan bentuk aljabar yang di depan. Seperti ini. Kalau sudah kalian tukar, maka penyelesaiannya sama ya. 3X kuadrat dikurang 7X dikurang 5X. Kemudian dikurang lagi 2X karena min dikali plus menjadi min. Dikurang 2, min dikali plus menjadi min. Hasil akhirnya adalah min 4X pangkat 2, min 7X kurang 10 ya. Oke, ingat ya, jika kata dengan, kata dari. Kalau dengan, depan dikurang belakang. Kalau dari, belakang dikurang depan. Baik. Sekarang operasi perkalian dan pembagian. Perhatikan perkalian. A dalam kurung X ditambah Y. Berarti A tinggal dikalikan dengan X, A dikalikan dengan Y. Hasilnya AX ditambah AY. Perhatikan contoh. 3 dalam kurung X ditambah 2Y. 3 dikali X sama dengan 3X. 3 dikali 2Y sama dengan 6. Tinggal 3 dikali 2, 6. Ya. Contoh berikut, AX ditambah
dikalikan A ditambah B dikalikan X ditambah Y. Jadi A dikalikan X ditambah Y ditambah B dikalikan X ditambah Y. Jadi tanda tambah ini berasal dari tanda tambah yang di sini. Nah, kemudian berikutnya tinggal A dikali X, A dikali Y, kemudian B dikali X, nanti B dikali Y. Perhatikan contoh. X ditambah 2 dikali 2X ditambah 5. Maka X dikali 2X tambah 5 ditambah 2 dikali 2X ditambah 5. Jadi X dikali 2X, 2X pangkat 2. X dikali dengan 5, 5X. 2 dikali 2X sama dengan 4X. 2 dikali 5 sama dengan 10. 2X pangkat 2 tidak ada temannya atau tidak ada yang sejenis karena di sini X pangkat 2. X pangkat 2 itu tidak sama dengan X saja, ya. Jadi ini variabelnya berbeda, maka tidak boleh dijumlah. Yang boleh dijumlah hanya 5X dengan 4X. Jadi bentuk akhirnya 2X pangkat 2-nya tetap, 5 tambahkan dengan 4 menjadi 9X, 10-nya tetap. Gitu ya. Oke. Contoh 3. Jika X ditambah A dikalikan dengan X dikurang A. Perhatikan, X dengan A-nya sama depan belakang. Yang berbeda hanya operasinya. Di depan itu ditambah, yang di sini dikurang. Maka bentuk akhirnya tinggal, perhatikan bentuknya. Tinggal X pangkat 2 dikurang dengan A pangkat 2. Ini sifatnya ya. Perhatikan contoh. X ditambah 3 dikali dengan X dikurang 3. Tinggal kita kalikan X dengan X menjadi X pangkat 2. Kemudian 3 dikali negatif 3 menjadi negatif 3 pangkat 2. Atau bentuk akhirnya adalah X pangkat 2 dikurang 9. Oke, kemudian pembagian pada bentuk aljabar. 8mn dibagi 4m. Maka kita boleh jadikan 8mn per 4m. Kita bagi dulu 8 ini dengan 4. Ya, jadi koefisiennya kita bagi dulu, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, M-nya ini kan sama. Kita boleh coret. M dibagi M itu sama dengan 1. Kemudian 1 dikali N, N-nya tersisa, maka hasil akhirnya adalah 2N. Contoh berikut. 12A pangkat 5, B pangkat 8 dibagi 3A pangkat 2, B pangkat 3. Kita rubah bentuknya menjadi seperti ini. 12 kita bagi dulu dengan 3, hasilnya adalah 4. Kemudian A pangkat 5 dengan A pangkat 2. Pada pertemuan sebelumnya, bahwa jika variabelnya sama, maka pangkat tinggal kita kurangkan. Jadi 5, pangkatnya ini, kita kurangkan dengan 2. Hasilnya nanti pangkatnya 3. Ya. Kemudian B-nya sama-sama dengan B, tinggal 8 dikurang 3. Hasilnya adalah 5. Maka hasil akhirnya 12 dibagi 3 adalah 4. A-nya 5 dikurang 2 sama dengan 3. B-nya 8 dikurang 3 sama dengan 5. Oke, itu ya. Kemudian perhatikan contoh penyelesaian masalah menggunakan operasi bentuk aljabar. Perhatikan contoh yang ketiga. Ayah memanen mangga sebanyak 3 keranjang. Setiap keranjang berisi 6X ditambah 12 buah mangga. Jika buah mangga tersebut akan dimasukkan ke dalam 18 kantong plastik, maka tentukan banyak buah mangga di setiap kantong plastik, ya. Jadi 3 keranjang kita kalikan dengan masing-masing banyak mangga di dalam keranjang. 3 dikalikan 6X tambah 12, 3 dikali 6X ditambah 3 dikali 12. Hasilnya adalah 18X ditambah 36. Pertanyaannya adalah, mangga itu akan dimasukkan ke dalam 18 kantong plastik. Berarti yang ini harus kita bagi dengan 18 ya. Nah, 18 ini adalah banyak kantong plastik. 18 dibagi dengan 18, 1. 1 dikali X, X saja. 36 dibagi juga dengan 18. Jadi sama dengan 2 ya. Jadi hasil akhirnya adalah banyak buah mangga di setiap kantong plastik ada X ditambah 2 buah. Jadi dalam bentuk aljabar hasil akhirnya ya. Oke, nah contoh satu lagi yang terakhir.
Contoh pemecahan masalah. Perhatikan bentuk segitiga berikut. Ya. Jika keliling segitiga tersebut adalah 30 dan masing-masing sisinya adalah X cm, X ditambah 7 dan 2X ditambah 3, maka tentukan nilai X. Ingat, keliling segitiga itu rumusnya adalah jumlah semua sisi segitiga. Berarti kita tinggal menjumlahkan 3 sisi ini ya. Keliling sama dengan X ditambah X tambah 7 ditambah 2X tambah 3. Nah, kelilingnya tadi sudah diketahui yaitu 30. X ditambah 1X ditambah 2X sama dengan 4X. 7 ditambah dengan 3 sama dengan 10. Nah, 30 dengan 10 ini sejenis. Maka 10 itu kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadilah 30 dikurang 10 sama dengan 4X. Jadi kalau dia tadi kan 10-nya adalah positif. Ada di sebelah kanan tanda sama dengan. Ketika kita memindahkan dia ke sebelah kiri, kirinya dari tanda sama dengan, maka tandanya berubah menjadi negatif. Ya. Kalau di sini tadi adalah negatif seperti ini, pindah ke sebelah kiri dia harus berubah menjadi positif atau kebalikannya. Nah, 30 dikurang 10 sama dengan 4X. Berarti kita boleh tukar 30 kurang 10 adalah 20. Jadi 4X sama dengan 20, maka X sama dengan 20 dibagi 4. Jadi X sama dengan 5. Ya, jadi X pada bentuk segitiga ini hasilnya adalah 5. Itu ya anak-anak ya, sudah paham ya apa yang Ibu sampaikan pada hari ini? Jika ada yang belum kalian pahami, silahkan tanya ke Ibu, boleh melalui komentar di Classroom, boleh melalui WhatsApp. Baik, Ibu kira cukup apa yang Ibu sampaikan pada kali ini. Terima kasih apa yang sudah kalian perhatikan. Jadi sebelum mengerjakan tugas, pahami dulu materi baik-baik, supaya nanti tugasnya hasilnya bagus, ya. Kira sekian pertemuan kita pada kali ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.